sebab nanti ada orang berada di wilayah Bogor, di wilayah Kampung Nangis Kidul, ya, dengan niat ayana ulang sadayana memperingati haul Abah Guru Sukumpul tiada lain. Mudah-mudahan orang sadayana hayang diaku murid, hayang termasuk ke golongan murid-murid Abah Guru Sukumpul, ya, termasuk ya yang paling utama tanda atau bukti cinta orang kepada wali Allah, salah satunya itu. Karena cek Kanjeng Rasul mungkin jalma di akhirat bakal dikumpulkan jeung anu dipika cinta. Mun orang cinta ke para wali bakal ngariung jeung para wali ke di akhirat. Kalau orang cinta kepada nabi tentu bakal bersama-sama dengan para nabi nanti di akhirat. Itu tujuan utamanya. Litabaru yang berkah dengan membacakan insyaallah membacakan salah satu risalah dengan judul kitabnya Bugiyatul Muhibbin. Ini salah satu kitab yang menceritakan riwayat perjalanan Abah Guru Sukumpul, baik dari mulai masih masa dikandung, perjalanan di usia anak-anaknya, beranjak sampai remaja, dewasa, sampai beliau mempunyai keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah sampai akhir hidupnya. Disebutnya manaqib. Ya, disebutnya manaqib. Mudah-mudahan ya, khususnya orang anu hadir di ieu majelis ya, dengan niat yang sama kita bisa mengikuti acara ini dengan hikmah yang sungguh pun mungkin dengan durasi yang agak lumayan ya. Jadi niatnya membaca manaqibnya sekaligus hatam. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah ya, pengagungan dan di dalam rangka acara peringatan haul wali Allah, yakni Abah Guru Sukumpul. Mudah-mudahan ya riungan orang sadayana utama pisan dina malam ayeuna menjadi salah satu tanda rasa syukur orang kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal-hal seperti ini mahal. Ya, orang yang cinta kepada para wali itu tiada lain adalah hasil bimbingan Allah. Ya, tidak hanya dengan semaunya, dengan nafsunya, tidak bisa diciptakan, tidak bisa diada-adakan. Ya, orang tahu para wali Allah banyak, tapi ketika pembuktiannya itu harus melalui adanya pertolongan dan hidayah dari Allah. Disebutnya taufik dan hidayah. Dan alhamdulillah ya, sungguh pun acaranya mungkin dianggap dadakan, dan ini perdana di Majlis Zikir. Dan ini perdana, dan insya Allah tiap tahun kita agendakan peringatan haul Abah Guru Sukumpul dan para ulama yang lainnya insya Allah. Kalau kita tidak bisa datang ke lokasi ya, kita mungkin mengadakan di majlis gitu. Seperti kalau di Cikaroya insya Allah orang lengkap haulnya, di Banten insya Allah lengkap, sungguh pun hanya keterwakilan beberapa orang. Tapi kalau ke Kalimantan kan luar biasa ya. Nah, untuk tahun sekarang kita mengadakannya di majlis dalam rangka memperingati haul Abah Guru Sukumpul. Ini perdana malam ini, dan yang hadir ini adalah orang-orang yang sengaja ditarik oleh Allah. Ya, sungguh tadi ada beberapa informasi katanya sebagian izin dan apapun itu tidak ada hidayah dari Allah. Apapun itu ceritanya, sekali lagi ini bentuk asar af'al. Ini bentuk wahdatul mawjud fil af'al dari Allah. Nah, ini kita harus sepakat dari sini dulu. Ini modalnya. Kita yang berkumpul malam hari ini adalah ini bentuk dari asar af'al wahdatul mawjud fil af'alnya Allah. Ya, niatkan ikhlas, niatkan taqarrub, niatkan mahabbah kepada para wali Allah Subhanahu wa taala. Untuk rangkaian acara di malam ayeuna insyaallah diawali tawasul, mungkin dipimpin ku guru orang sadayana ku Apandi ya, ba'da tawasul Fatihah terakhir mungkin diteraskan karena pembacaan tawasul qasidah tawasul yang tadi dikirim lewat ya grup ya catatannya. Setelah itu diteruskan dengan pembacaan manaqib Abah Guru Sukumpul. Insyaallah kita hatamkan insyaallah ya. Nanti sebelum ditutup lalu ditutup doa, nanti yang menutup doa Abandi nanti, dan diteruskan ke pembacaan burdan ya. Jadi diteruskan ke pembacaan burdan. Pembacaan manaqib diawalkan supaya kekhidmatannya ini lebih fokus. Jadi energinya masih semangat, ya fokusnya masih semangat. Kita awalkan untuk sama-sama
ya AA yang membacakan dan jamaah nanti yang yang mendengarkan dengan hikmat tanpa dicampuri dengan ngobrol atau apapun. Bila perlu isi saja dalam hati, karena abang guru sekumpul itu ciri khasnya sholawat dalam hati aja, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, sambil mendengarkan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Nanti ketika ada jeda yang tadi dikirim itu yang di dalam kurung kita baca bareng-bareng nanti. Seperti itu nanti metodenya ya. Karena ini dijelaskan di awal karena kita baru perdana ya. Jadi ini diinformasikan di awal. Hatur nuhun kasadayanan terus tiasa hadir dalam rangka mahabbah ya, dalam rangka takliman wa takriman ke para wali Allah, utamina ke Kanjeng Rasul, utamina ke Allah Subhanahu wa taala melalui cinta ke para wali. Atas nama pengurus di majelis taklim Baitul Asmar, matur kenuhun namun terus dikorbankan dalam bentuk harta atau apapun, mudah-mudahan ia jadi nilai ibadah, nilai sedekah anu harapanana aya pembalasan ti Allah di dunia wal akhirah. Masalahnya ulang rajengkan karena tawasul insyaallah baris dipimpin ku guru urang sadana. Mangga terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Subhanallah wa sadatina bi rabbi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sahabat wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumin din. Bismillahi al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بين الوحيد من الأنبياء والمرسلين وسائر الصالحين والأئمة المجتهدين والمقدمين والعلماء والمبشرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونفعنا بعلومه وأسراره وببركاته ويوم درجته في الجنة لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بين الرحم والشيخين وسجدنا وشدنا إلى ظهرهم بأمر ربنا سجد الشيخين وسجدنا بأمر ربنا ونخص سجدنا شيخنا غفر الله لنا ولهم ونفعنا بعلمهم وأسرارهم وببركاتهم ويعمل درجاتهم بالجنة لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إذا وهي بين وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وأمنا وأمتنا وأخواننا وخالاتنا وأولادنا وأولادنا وأزواجنا وقربتنا وأهلنا وأنزلنا ولا خصوصا إلى بين أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبارك الله لنا ولهم شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا مولانا يا معجب يا هادي إذا وصلنا بالحاتم تمضى وجاءت القابل. يا ربي بالمصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sholih wa ma'mul wa ila hadrati sayyidina wa nabiyyina rasul sallallahu alaihi wasallam wa ali baydil kiram as-sahabati wal karamati wat tabi'in wa dhurriyyati ajma'in thumma ila ruhi sayyidina al-hasan al-basri wa sayyidina al-junayd al-baghdadi wa sya'bi wa qadir al-jailani wa syekh Muhammad bin Abdul Karim as-Samani al-badani wa maulana syekh Muhammad Arsyad bin Abdillah Kalambayan al-Banjari wa syekh Muhammad Kasb al-Anwar bin Haji Ismail al-Banjari wa syekh Muhammad bin Amin al-Qutbi al-Makki wa syekh Muhammad Sarwani Abdan Ba'il al-Banjari wa syekh Muhammad Salman bin Mulya wa syekh Muhammad Salman bin Abdul Jalil wa syekh Muhammad Zini bin Abdul Ghani al-Banjari wa usulihim wa furu'ihim Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'id darajatihim bil jannah wa yu'id alaina min barakatihim wa barihim wa ulumihim wa nafahatihim wa ususiyatihim wa karamatihim bid din wa dunya wal akhirah wa yubarik lana fi awladina wa dhurriyyatina wa yarzuqna برهم وينفذهم من فتنة هذا الزمان يا حفيظ إفقنا وجميع الأهل والعيال من جميع الآفات والعاهات والأذيات والبلية اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرهوما وتفرقنا من بعيد تفرقا معصوما واختم بالصالحات أعمالنا وطول أعمارنا في خير ولطف وعافية على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يا ربي وارحم لسيدنا بالبدن وسب في قبره الرحمة والنعم بجاهه ربنا حسن مقاصدنا واتم بخاتمة الحسنى مع السلام وصل يا ربنا على النبي الهاشم والآل والصحب وأتباع كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tasawwa qauman li mahabbatihi wa aqama qauman li khidmatihi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fahadhihi waraqatul qalilah tahtawi ala ma'ani jazilah wa manaqib azizah lil 'arif ar-rabbani wal 'alim as-samadani abil badali alladhi yatba'u tali wa yarji'u ilayhi al-ghali sayyid tariqat islamiyah bil mantiqatil banjariyah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa sammaynaha bughyatul muhibbin wa nasallallahu al-karim
ونسأل الله الكريم المنان ونتوسل بنبيه سيدي ولد عدنان أن يجعل نفعها دائم السيالة بيننا وبين الإخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمان ويبلغنا بها إلى فسيح الجنان دار النعمة والامتنان آمين يا رب العالمين. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memilih Ia akan satu kaum untuk mencintainya dan mendirikan Ia akan kaum yang lain untuk berkhidmah kepadanya. Salawat dan salam atas selamanya Nabi dan Rasul, junjungan dan penghulu kita Nabi yang sangat dipercaya, dan atas keluarganya dan sahabatnya sekalian. Adapun kemudian daripada itu bermula kitab ini adalah beberapa lembar yang sangat sedikit namun mengandung makna yang banyak. Ia adalah sebuah manakib yang sangat mulia bagi seorang alim Rabbani dan alim Samadani Abil Badali yang menjadi ikutan bagi orang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang terlewatinya. Syekhul Thariqah As-Samaniyah di negara Banjar, yaitu Syekh Muhammad Jaini bin Abdul Ghani radhiyallahu anhu. Dan kami beri nama beberapa lembaran ini dengan nama Bughyatul Muhibbin, yakni suatu yang sangat digemari oleh para pecinta. Dan ketika memohon kepada Allah yang amat pemurah lagi amat memberi karunia, dan juga kita bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW agar menjadikan manfaatnya terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudara kita dari sekarang hingga akhir zaman, dan mengumpulkan akan kita semua ke dalam surga yang luas tempat segala nikmat dan kesenangan. Adapun sebelum kita membaca manaqib wali-wali Allah sebagaimana disebutkan di dalam manaqib Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Badani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan berkah indah dari mereka, dan hendaklah kita menjiwai dari berikut sehingga kepada mereka, karena mengakibatkan jauh dari mendapat berkah dan amdad dari mereka, sekalipun kita sudah berkhidmah kepada mereka 100 tahun lamanya. Bermula berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dengan hamba-hambanya yang soleh, itu adalah wajib menurut ijma, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, waslatani laisa fawqahuma syai'un minal hayri husnul dhanni billahi wa husnul dhanni bi ibadillah, waslatani laisa dunahuma syai'un minasyarri su'ud dhanni billahi wa su'ud dhanni bi ibadillah. Artinya, dua perkara yang tiada di atasnya sesuatu yang lebih baik daripadanya, yaitu baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba-hamba Allah. Dan dua perkara yang tiada bahwanya sesuatu yang lebih jahat daripadanya, yaitu berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah. Dan adapun kelebihan berbaik sangka itu adalah bersangka banyak, sebagaimana berburuk sangka itu kerugiannya jauh juga amatlah banyak. Maka cukuplah bagi kita semua bahwa berbaik sangka itu menyebabkan baik kesudahan atau husnul khotimah, dan jahat sangka itu menyebabkan jahat kesudahan atau husnul khotimah. Dan telah diriwayatkan bahwa manakala dibaca manaqib orang-orang soleh dan para wali Allah, maka akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Maka kita mengharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan membaca manaqib ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya yang luas kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi warham li Syekhina Abil Badali wa subha fi qabrihi rahmata wan ni'ami bijahihi Rabbana hasil maqasidana wahtim bi khatimatil husna ma'as salami wassil ya Rabbana ala nabiyil hasimi wal ali washabi wal atba'i kullihim. قال الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Artinya, dan bermula tanah yang baik dan subur itu mengeluarkan ia akan tanaman yang tumbuh subur dengan izin Allah, dan tanah yang tidak subur tidak akan mengeluarkan tanaman kecuali sulit tumbuhnya.
Demikianlah seperti apa yang telah kami jelaskan dari ayat-ayat kami kepada orang-orang yang bersyukur. Bermula nasabnya Syekh Jaini Abdul Ghani radhiyallahu anhu dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Salman bin Muhammad Syahid bin Abdullah bin Al-Alim Alamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Alamah Khalifatu Hasbuddin bin Maulana Syekh Muhammad Isad Al-Banjari. Dan berbulan nasabnya radhiyallahu anhu dari pihak ibunya adalah Masliyah binti Sofiyah binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Al-Alim Al-Alamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Alamah Khalifatu Husnuddin bin Maulana Syekh Muhammad Irsyad Al-Banjari. Maka berkumpulah nasab orang tuanya radhiyallahu anhu pada datuknya yang kelima, yaitu Al-Alim Al-Alamah Mufti Muhammad Khalid. Dan adalah radhiyallahu anhu ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu anhu diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Dan juga ketika ibunya radhiyallahu anhu sedang mengidam ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tiada lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Dan ketika mendekati masa kelahirannya radhiyallahu anhu, pada waktu itu negara di dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negara Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya radhiyallahu anhu keluar di kampung Keraton ke kampung Tunggul Ireng seberang menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Sophia. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Ireng seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdul Rahman atau Tuan Guru Haji Adu bin Tuan Guru Haji Jainuddin yang tinggal di sana. Dan ketika radhiyallahu anhu dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba atau malam Rabu tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari tahun 1942. Ketika itu matanya radhiyallahu anhu hanya terpejam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lajinya. Setelah tubuhnya pun membiru hingga neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Salbiyah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkah doa dari Tuan Guru Haji Abdul Rahman, maka tubuhnya radhiyallahu anhu beransur-ansur merah seperti warna bayi kebanyakan kebiasaan, dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah radhiyallahu anhu itu mau menyusul kepada ibunya, namun hanya mau ia menghisap lidah Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa radhiyallahu anhu mau menyusul kepada ibunya manakala tiada orang yang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan muhrim, yang bukan mahram. Dan adalah namanya radhiyallahu anhu ketika masa kecilnya yaitu Kusyairi, kemudian diganti oleh orang tuanya radhiyallahu anhu dengan Muhammad Zaini atas permintaannya radhiyallahu anhu sendiri, karena mengikuti nama seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdul Rahman Tunggul Ireng. Ya Rabbi warham li Syekhina Abil Badali wa subati qabrihi rahmatan wa ni'ami bijahihi Rabbana wa hasil maqasidana wa ahtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya Rabbana ala nabiyil hasimi wal ali washabi wal atba'i kullihim. Qala Allah Ta'ala ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tiada ketakutan atas mereka terhadap sesuatu di masa akan datang, dan tiada pula mereka mereka dari sangat bersedih hati terhadap sesuatu yang telah terjadi pada masa yang lampau. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka al-busra yakni khabar gembira
kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji Allah, itulah keberuntungan yang besar. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu itu sewaktu masih kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfud, yakni yang dipelihara akan oleh Allah Ta'ala dari hal yang tiada terpuji. Sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Salbiyah pernah dipesani oleh Tuan Guru Jainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar ia memelihara agenda yang tidak lain adalah cucunya sendiri, yaitu Muhammad Jaini radhiyallahu anhu. Dan juga adalah halnya radhiyallahu anhu tidak pernah ikhtilam seumur hidupnya hingga baliknya radhiyallahu anhu, hanya disebabkan umur, yaitu tatkala umurnya radhiyallahu telah mencapai 15 tahun. Dan demikian pula ketika radhiyallahu anhu dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop, akan tetapi ternyata listriknya padam hingga radhiyallahu anhu tidak jadi melihatnya, dan kemudian daripada itu besoknya itu pun rubuh. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu di masa itu sudah menampakkan khawarikul adati, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya yaitu telah datang kepada radhiyallahu seorang kepala gerombolan perampok, penganut ilmu yang sesat, dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya. Hingga ketika perampok itu bertemu dengannya radhiyallahu anhu, maka ia meminta kepadanya radhiyallahu agar diluruskan akan itikadnya yang sesat serta dibimbing olehnya radhiyallahu anhu untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan adalah radhiyallahu anhu itu ketika usianya belum mencapai umur balik, sering mendapat bisyarah, yakni khabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah radhiyallahu anhu bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu bertuliskan Safinatul Aulia, dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika radhiyallahu anhu ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia dicegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya radhiyallahu anhu itu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah ia radhiyallahu anhu dipersilahkan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang waliullah. Di antaranya adalah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barokbah. Dan adalah radhiyallahu anhu pernah pula bermimpi bertemu dengan dua cucu Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan sorbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepada radhiyallahu anhu, serta memberi nama oleh keduanya akan radhiyallahu anhu dengan nama Zainal Abidin, atau perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Dan adalah radhiyallahu anhu itu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya radhiyallahu anhu itu seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah SAW. Dan adalah radhiyallahu anhu sering pula liqa dengan Rasulullah SAW secara yaqadatan atau di waktu bangunnya. Dan adalah radhiyallahu anhu itu di masa mudanya sudah mendapat anugerah dari Allah berupa kasaf hisi, yakni melihat yang tiada dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati, bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Dan adalah radhiyallahu anhu itu senang berujlah, yakni menjauhi dari banyak bergaul dengan manusia. Hal ini dilakukan oleh radhiyallahu anhu dengan berbagai cara, di antaranya dengan siahan pergi ke hutan-hutan. Dan ketika siahat itulah
batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwasanya radhiyallahu anhu adalah seorang waliullah, serta menyatakan nama dan khasiat dari tumbuh-tumbuhan itu. Akan tetapi ia radhiyallahu anhu tidak memperdulikan akan itu semua karena tidak mau ia terhijab dari Allah Ta'ala. Dan sebagaimana yang dikhabarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Mu'in dari kampung dalam Pagar, bahwa ketika seorang waliullah yang bernama Al-Habib Ahmad bin Muhammad As-Sakop Semarang yang datang berkunjung ke rumah Tuan Guru Haji Badruddin, maka banyaklah orang yang datang menemui Al-Habib tersebut. Dan ketika radhiyallahu anhu sedang bersama dengan Al-Habib, datanglah seorang ulama yang ingin bersalaman dengan Al-Habib tersebut. Maka Al-Habib menyuruhnya untuk terlebih dahulu bersalaman kepadanya radhiyallahu anhu, seraya berucap, cium tangan Jaini, cium tangan Jaini, ini kutbu cilik, ini kutbu cilik. Maka menciumlah ulama tersebut akan tangannya radhiyallahu anhu, padahal di masa itu adalah radhiyallahu anhu masih menuntut ilmu di pondok pesantren Darussalam. Ya Rabbi warham li sayyidina bil badali wa subati qabrihi rahmata wan ni'ami bijahi rabbana hasul maqasidana wahtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya rabbana ala nabiyil hasimi wal ali washabi wal akbari kullihim. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, selagi meninggikan oleh Allah akan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat kemuliaan di dunia dan akhirat. Dan bermula Allah Ta'ala adalah yang amat mengetahui dengan barang yang kamu perbuat. Dan bermula orang yang pertama mengajar serta membimbingnya radhiyallahu anhu adalah orang tuanya dan neneknya. Dan neneknya sendiri yang mengajarkan akan radhiyallahu anhu ilmu tauhid dan ibadah dan akhlakul karimah serta membaca Al-Qur'an. Dan kemudian dilanjutkan belajar membaca Al-Qur'an kepada guru Hasan Pisana. Dan ketika usianya radhiyallahu anhu 7 tahun sudah mulai ia belajar di Madrasah Islamiyah Kampung Keraton Martapura, dan adalah guru-gurunya radhiyallahu anhu ketika itu yaitu Guru Abdul Muiz dan Guru Ahmad Jaini Umar. Dan adalah radhiyallahu anhu ketika berumur 9 tahun mulailah ia belajar di Madrasah Darussalam Martapura. Sedangkan guru-gurunya radhiyallahu anhu di masa itu adalah Al-Alim Al-Fadil Guru Sulaiman, Al-Alim Al-Fadil Al-Haji Abdul Hamid Husain, Al-Alim Al-Fadil Al-Haji Muhalli Abdul Qadir, Al-Alim Al-Fadil Muhammad Jaini, Al-Alim Al-Fadil Al-Haji Rafi'i, Al-Alim Al-Fadil Al-Haji Husain Dahrani, Al-Alim Al-Fadil Guru Sahran, Al-Alim Al-Fadil Al-Haji Sulaiman Yusuf, Al-Alim Al-Fadil Al-Haji Sulaiman Jalil, Al-Alim Al-Fadil Al-Haji Muhammad Salman Al-Mulia, Al-Alim Al-Fadil Al-Haji Salman Ma'ruf, Al-Alim Al-Fadil Al-Haji Husain Qadri, Al-Alim Al-Fadil Al-Haji Muhammad Sya'rani radhiyallahu anhu. Dan bermula guru pembimbingnya radhiyallahu anhu yang pertama secara ruhani adalah Al-Alim Al-Alamah Ali Jainul Barong bin Al-Alim Al-Fadil Qadi Muhammad Amin bin Al-Alim Al-Alamah Mufti Al-Haji Jamaluddin bin Maulana Syekh Muhammad Rizal Al-Banjari, yang membimbingnya radhiyallahu anhu untuk berguru kepada Al-Alim Al-Fadil Al-Haji Muhammad Gedong bin Al-Alim Al-Fadil Al-Haji Salman Al-Farisi bin Al-Alim Al-Alamah Fadil Al-Haji Muhammad bin Asiyah binti Maulana Syekh Muhammad Rizal Al-Banjari untuk mempelajari hal ahwal tentang Nur Muhammad. Dan adalah Syekh Al-Murabbi Al-Mursyid itu yang membimbingnya radhiyallahu anhu secara khusus dalam menjalani tarbiyatus sufiyah, yakni Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Sarwani Abadan Ba'il dan Kiai Tubagus Muhammad Palak Bogor. Dan Al-Alim Al-Alamah Syekh Asyid Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Maki, hingga kemudian Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Maki menyerahkannya radhiyallahu anhu kepada Maulana Syekh Muhammad Ishaq Al-Banjari radhiyallahu anhu secara ruhani, hingga Maulana Syekh Muhammad Ishaq Al-Banjari menyerahkan radhiyallahu anhu ke bawah bimbingan
Sayyidul wujud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah radhiyallahu anhu itu seorang yang cerdas. Semua ilmu ia kuasai, ilmu zahir ataupun ilmu batin, tidak terkecuali ilmu Allah seperti ilmu nahwu dan tasrif dan mantik dan balaghah dan tajwid maupun ilmu arud. Dan kecerdasannya radhiyallahu anhu di dalam memahami ilmu sangatlah tinggi. Alim zahiran dapat dihubungkannya kepada ilmu batin, bahkan ilmu alat sekalipun dapat dipahaminya menjadi ilmu sufi. Semua itu menunjuknya bahwa radhiyallahu anhu itu adalah seorang yang at-tabahuru bil ulum, yakni ilmunya seperti lautan. Dan adalah radhiyallahu anhu seorang yang hafidul Quran, juga hafid beberapa matan ilmu dan kitab-kitab agama, di antaranya matan Alfiyah Ibnu Malik dan tafsir Al-Qur'an dan tafsir Al-Qur'anul Azim lil Imamainil Jalilaini, yakni tafsir Jalalain, dan kitab Bajuri Hasiyah Fathul Qorib. Sedangkan guru-guru ta'lim dan guru-guru tabarruknya radhiyallahu anhu itu amatlah banyak jumlahnya, yang menurutnya radhiyallahu anhu hampir mencapai 200 orang guru. Di antaranya adalah Al-Alim Al-Alama Al-Qutb Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Bari dan Al-Alim Al-Alama Asy-Syaikh Husain bin Muhammad Al-Mashhad dan Al-Alim Al-Alama Asy-Syaikh Husain bin Muhammad Fada'ak Al-Makki dan Al-Alim Al-Alama Asy-Syaikh Muhammad bin Alwi Al-Malaki dan Al-Alim Al-Alama Asy-Syaikh Jakaria bin Abdullah Bilal dan Al-Alim Al-Alama Asy-Syaikh Yasin Al-Fadani dan Al-Alim Al-Alama Asy-Syaikh Ismail Al-Yamani radhiyallahu anhu. Dan dari mereka itulah radhiyallahu anhu banyak mendapatkan sanad dan ijazah ilmu dan amal selain dari guru dan murabbinya sendiri. Dan adalah radhiyallahu anhu itu mulai masa belinya hingga masa nihayahnya seorang yang sangat kuat mujahadahnya, baik dalam menuntut ilmu agama hingga dalam ibadahnya sekalipun. Bahkan ketika kehidupan keluarganya radhiyallahu anhu sangatlah berkekurangan, yaitu ketika radhiyallahu anhu masih bersekolah di pesantren Darussalam. Dikala itu apabila hujan turun, maka air hujan masuk dari atap rumahnya, sehingga radhiyallahu anhu sekeluarga hanya dapat berkumpul pada satu pojok rumahnya yang tidak terkena air hujan untuk bernaung. Dan terkadang dia radhiyallahu anhu sekeluarga di dalam sehari-harinya makan makanan dengan satu bungkus nasi yang dibagi untuk 4 orang, dan terkadang hanya makan gedebong pisang saja. Dan ketika itu pula ia radhiyallahu anhu hanya memiliki selembar pakaian saja. Dan adalah radhiyallahu anhu di masa itu pula pernah ditawari oleh neneknya 2 pilihan antara menuntut ilmu agama atau bekerja. Akan tetapi ia radhiyallahu anhu lebih memilih mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu agama daripada bekerja. Bahkan adalah radhiyallahu anhu tidak pernah bersekolah umum walaupun hanya sehari. Ya Rabbi warham li syekhina Abil Badali wa subbi qabrihi rahmata wan ni'ami bijahihi rabbana hasil maqasidana wahtim bi khatimatil husna ma'as salami wa sholli ya rabbana 'alan nabiyil hasimi wal ali washabi wal atba'i kullihim. Qala Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya, dan bermula orang-orang yang bermujahadah untuk mencari keridhaan kami, maka benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka akan jalan menuju kami. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu sejak kecilnya hingga di masa tuanya senantiasa mengekalkan ia akan muraqabah dan musyahadah, dan selalu ia beribadah kepada Allah siang dan malam, dan tiadalah tidur ia radhiyallahu anhu pada ketika malam hari melainkan sedikit jua, karena ibadah malam itu sudah menjadi waris dalam keluarganya. Dan lagi adalah radhiyallahu anhu di waktu mudanya suka berkhalwah, yakni bersunyi di suatu tempat untuk beribadah kepada Allah. Dan setengah daripada yang dilakukannya radhiyallahu anhu adalah dengan melazim membaca zikir la ilaha illallah sebanyak 24.000 kali di dalam sehari semalam.
Dan kemudian atas bimbingan orang tuanya dan gurunya radhiyallahu anhu dianjurkan agar lebih memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Maka sejak itu adalah radhiyallahu anhu lebih memperbanyak membaca salawat. Setengah daripadanya yaitu mengamalkan membaca Dalailul Khairat hingga 2 khataman di dalam sehari semalam. Dan adalah radhiyallahu anhu seorang ahli syariat dan ahli thariqah dan hakikat, dan adalah mahabbahnya radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW sangatlah sempurna. Itu tercermin pada dirinya radhiyallahu anhu yang senantiasa mutaba'ah kepada Rasulullah SAW, baik itu mutaba'ah dhahiriyah maupun mutaba'ah batiniyah. Ayatkan bahwa setiap kali ia radhiyallahu anhu pergi belajar ke rumah gurunya yang bernama Hasan, senantiasa dibekali oleh ayahandanya akan sebotol kecil minyak tanah untuk dihadiahkan kepada guru mengajinya itu. Harta yang dimilikinya radhiyallahu anhu selalu dikorbankannya untuk kepentingan agama ataupun menolong fakir dan miskin, apalagi untuk membantu guru-guru agama. Dan manakala datang orang yang memberi hadiah dari kalangan pembesar pemerintah dari berbagai negara, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin sampai habis, tiada lagi yang tertinggal di dalam tangannya karena mengamalkan firman Allah Ta'ala, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Artinya, dan bermujahadahlah kamu semua di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Dan adalah radhiyallahu anhu senantiasa bersifat hilm dan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah Ta'ala. Demikian pula sifat sabar dan tahammulul ada minan nas, semua sifat itu sangatlah nampak pada dirinya radhiyallahu anhu. Adapun sifat pemarah sangatlah jauh dari dirinya radhiyallahu anhu, apalagi tatkala mendapatkan gangguan dari orang yang bersifat hasud dan yang suka memfitnah, semua itu tidak pernah dibalasnya radhiyallahu anhu dengan hal yang serupa. Bahkan adalah radhiyallahu anhu mendoakan orang yang memusuhinya itu agar selalu mendapatkan kebajikan karena mengamalkan firman Allah Ta'ala, idfa' billati hiya ahsan. Artinya, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu senantiasa bersifat qanaah dan bersifat wara' dan juhud dari dunia. Dan adalah radhiyallahu anhu itu selalu tawakal kepada Allah Ta'ala. Namun tiadalah radhiyallahu anhu itu meninggalkan ia akan usaha ikhtiar, karena usaha ikhtiar itu tidak menghilangkan sifat tawakal, bahkan disuruh di dalam agama Islam. Dan lagi tabiatnya radhiyallahu anhu itu sejak kecilnya sudah bersifat tawadhu serta suka ia bersifat humul, yakni pandai menyembunyikan segala khususiat dan karomat, juga pandai menyembunyikan makom dan halnya karena mengamalkan perkataan ulama, satrul awrati wajibun wa satrul khususiyati aujabun. Artinya bermula menutup aurat itu wajib dan menutup keistimewaan diri itu adalah lebih wajib. Dan adalah radhiyallahu anhu itu seorang juga dikaruniai oleh Allah akan sifat-sifat yang elok pada dohiriyah, rupa yang menawan, suara yang merdu sehingga nampaklah terjadi sifat jamalullah Ta'ala pada dirinya radhiyallahu anhu. Ya Rabbi warham li syekhina Abil Badali wa subbi qabrihi rahmatan wa ni'ami bijahi rabbana hasil maqasidana wahtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya rabbana ala nabiyil hasimi wal ali washabi wal atba'i kullihim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha yab'asu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha amrud diniha. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus bagi umat ini atas tiap-tiap 100 tahun seorang yang akan menghidupkan kembali akan perkara agamanya. Dan adalah radhiyallahu anhu itu seorang yang sudah dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai ulama warasatul anbiya yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran para salafus soleh, baik dengan cara bil hal dan bil lisan maupun bil kitabah. Hal itu nampak sejak ia radhiyallahu anhu membuka majlis pengajiannya di kampung keraton hingga di komplek mushola Raudhah Sekumpul yang dilaksanakan beberapa kali dalam seminggu, khususnya pada hari Ahad dan
hari Khamis sejak sore hingga malam harinya, yang selalu diisi oleh radhiyallahu anhu dengan pengajian ilmu agama, terutama ilmu fardu ain, yakni ilmu tauhid dan ilmu fikih dan ilmu tasawuf, serta diisi pula dengan amalan-amalan seperti pembacaan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Dalailul Khairat dan Burdatul Madih, dan pembacaan amalan aurat dan ahzab serta thariqah, terutama at-thariqah as-samaniyah. Hal itu karena radhiyallahu anhu adalah satu-satunya ulama di Kalimantan, bahkan di Indonesia ketika itu, yang mendapat izin untuk memberikan ijazah dan BA thariqah as-samaniyah, yang yakni thariqah yang pernah diajarkan oleh datunya yang bernama Syekh Muhammad Irsad Al-Banjari, sehingga banyaklah orang yang mengambil akan thariqah tersebut kepadanya radhiyallahu anhu. Maka adalah majlisnya radhiyallahu anhu menjadi syiar untuk menghidupkan kembali amalan-amalan orang-orang terdahulu dan menjadi bintang bagi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan adalah usahanya radhiyallahu anhu untuk meningkatkan ilmu dan amal. Selain membuka majlis pengajian, juga menulis beberapa risalah, di antaranya Risalah Hadis An-Nur dan Risalah Wasilah dan Manaqib Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani, dan Ar-Risalah An-Nuraniyah dan Nubdah fi Manaqibil Imamil A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam, dan Risalatul Mubarakah, dan Ar-Risalatu fi Awradul Mufidah, dan Al-Imdad fi Awradi Ahlul Wadu. Ya Rabbi warham li sayyidina Abil Badali wa subab fi qabrihi rahmatan wa ni'ami bi jahihi rabbana hasil maqasidana wahtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya rabbana ala nabiyil hasimi wal ali washabihi wal atba'i kullihim. Qala Allah Ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Dan adalah radhiyallahu anhu itu termasuk seorang hamba Allah yang dikenal banyak memiliki karomah. Di antaranya telah dijadikan oleh Allah Ta'ala akan hati orang yang beriman cinta kepadanya, terbukti dengan banyaknya orang yang berhadir di setiap majlis pengajiannya, sehingga majlisnya radhiyallahu anhu itu merupakan majlis terbesar di Kalimantan yang dihadiri oleh puluhan bahkan ratusan ribu kaum muslimin, baik dari kalangan ulama dan para pegawai serta pejabat pemerintah maupun masyarakat umum yang datang dari berbagai penjuru daerah, bahkan ada yang dari luar negeri. Dan di antara karomatnya radhiyallahu anhu lagi adalah bahwa tidak sedikit dari orang yang fasik seperti perampok dan penjudi dan ahli zina dan pemabuk yang berubah menjadi orang yang baik setelah mendengar nasihatnya radhiyallahu anhu, serta banyak pula orang yang kafir masuk Islam di hadapannya radhiyallahu anhu. Dan setengah daripada karomatnya radhiyallahu anhu sebagaimana yang dikhabarkan oleh beberapa orang jamaah haji, di antaranya Tuan Guru Haji Hodari dan Tuan Guru Haji Ahmad Bakri, bahwa keduanya pernah melihatnya radhiyallahu anhu di Makkah Al-Mukarramah pada waktu keduanya menunaikan ibadah haji di musim haji yang berbeda. Padahal ketika itu radhiyallahu anhu sedang berada di rumahnya di Martapura. Dan lagi setengah daripada karomatnya radhiyallahu anhu sebagaimana yang dikhabarkan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Benung, bahwa salah seorang cucunya telah tertelan jarum pentul dan sudah dinyatakan bahwa untuk mengeluarkannya harus dengan jalan bedah. Akan tetapi berkat karomat dan doa yang dipanjatkan oleh Tuan Syekh Muhammad Zaini radhiyallahu anhu, jarum itu pun dapat keluar dan cucunya Tuan Guru Haji Muhammad pun selamat. Dan lagi setengah daripada karomatnya radhiyallahu anhu nampak pada saat kemarau panjang di kota Martapura. Banyak masyarakat yang datang kepadanya radhiyallahu anhu untuk minta didoakan agar turun hujan. Kemudian adalah radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya lalu menggoyang-goyangkan ia akan pohon pisang di samping rumahnya, dan tidak lama kemudian hujan pun turun dengan lebatnya. Dan adalah karomatnya radhiyallahu anhu yang paling besar, yaitu istiqomah, terutama dalam berbakti kepada kedua orang tuanya dan guru-gurunya, dan juga istiqomah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya serta mengajarkannya. Bahkan radhiyallahu anhu tetap
menyempatkan diri untuk mengajar sekalipun di dalam keadaan berbaring yang disebabkan oleh sakitnya. Dan itu pula merupakan salah satu bukti kasih sayangnya radhiyallahu anhu kepada umat Rasulullah SAW, agar mereka menjadi orang yang berpengetahuan agama serta mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat, sehingga banyaklah murid-muridnya radhiyallahu anhu yang menjadi ulamaul amilin serta mendapatkan maqam wasil ilallah. Ya Rabbi warham li sayyidina Abil Badali wa subabi qabrihi rahmata wan ni'ami bijahi rabbana hasul maqasidana wahtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya rabbana 'ala nabiyil hasimi wal ali washabi wal atba'i kullihim. Qala Allah Ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya, dan tidaklah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, dan adalah setengah daripada wasiatnya radhiyallahu anhu, yaitu sebagaimana wasiatnya guru-guru thariqah samaniyah dan ulama kepada murid-muridnya. Wa usika bi tawqiril fuqara'i wal fuqaha'i wa hamalatil qur'ani wa bi salamati sadri wa samahatin nafsi wa sahawatil yadi wa bashashatil wajhi wa badrin nada wa kafil ada wa sabhi wa tarkil khusumati wa tarkit tam'i wa bil i'timadi fi qada'il hawais Allah Ta'ala fa innahu la yudi'u man awwala alaihi wa alla tarju an-najata illa bisidqi wa la tarju al-wusula ila Allah Ta'ala illa bittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la tadunna annaka afdalu min ahadin bal la tara li nafsika wujudan wa kullu man yatatawalu 'alaika bin namimati wal hasadi tufawwid amrahu ila Allah wa la tatakallaf fi dam'i shiddatin bi himmatika fa inna min masyayikhi hadhihi at-tariqati al-'aliyah rijalan tatadakku ay tataharraku bihimamihimul jibalu fa insya'u aqla'u maddatal fasadi bi qudratillahi ta'ala fi asra'i ma yakunu wallahu a'lam. Artinya, aku wasiatkan kepadamu: satu, menghormat ulama tasawuf dan ulama fikih dan ulama Quran. Kedua, lurus hati, tidak khianat. Ketiga, murah diri, suka menolong. Keempat, murah tangan, suka memberi. Kelima, manis muka. Keenam, mengkorbankan diri untuk kebaikan. Ketujuh, menahan kejahatan. Kedelapan, memaafkan kesalahan orang. Kesembilan, jangan bermusuh-musuhan. Kesepuluh, jangan tomak kepada makhluk. Kesebelas, berpegang hati pada kabul segala hajat kepada Allah, karena Allah tidak mensia-siakan orang yang berpegang kepadanya. Ke-12, jangan mengharap selamat melainkan dengan bersifat benar. Ke-13, jangan mengharap sampai kepada Allah Ta'ala melainkan mengikuti sunnah Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Ke-14, jangan merasa bahwa engkau lebih mulia daripada orang lain, bahkan jangan engkau lihat dirimu bersifat wujud. Ke-15, semua orang yang menyakiti engkau dengan adu domba dan dengki, engkau serahkan urusannya kepada Allah Ta'ala, dan jangan engkau paksakan menolak kejahatan dengan kesungguhanmu, karena bahwasanya guru-guru thariqah yang tinggi ini adalah laki-laki yang dengan sebab himmah mereka berguncang, yaitu bergerak gunung. Jika mereka berkehendak, niscaya dengan cabut oleh mereka akan asal kerusakan itu dengan kudrat Allah Ta'ala di dalam waktu yang sangat cepat. Dan setengah dari perkataannya radhiyallahu anhu, yaitu, wahai sekalian muridku, hendaklah kamu selalu memandang nikmat Allah agar hati kamu selalu gembira dan bersyukur, dan janganlah kamu suka memandang bala karena berakibat kepada kesedihan dan kufur. Dan setengah daripada perkataannya radhiyallahu anhu, yaitu, hendaklah kamu mencari ilmu agama dengan syarat ilmunya dan gurunya dan amalnya harus benar, yakni ahlu sunnah wal jamaah, sebab akan membawa ke surga. Sedangkan apabila ilmunya dan amalnya dan gurunya tidak benar, yakni bid'ah dolalah, akan membawa ke dalam neraka.
Dan setengah daripada perkataannya radhiyallahu anhu yaitu perumpamaan murid itu seperti gelas yang minta diisi dan guru itu seperti teko yang siap mengisi. Dan untuk terisinya gelas tersebut maka haruslah ia kosong dan lebih rendah daripada tekonya. Ya Rabbi warham li syekhina Abil Badali wa subba fi qabrihi rahmatan wa ni'ami bijahihi rabbana hasul maqasidana wahtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya rabbana 'ala nabiyil hasimi wal ali washabi wal atba'i kullihim. Qala Allah Ta'ala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum 'ala aqabikum wa may yanqalib 'ala aqibaihi fala yadurullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Artinya, dan tidaklah Nabi Muhammad itu kecuali hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika ia diwafatkan atau terbunuh seperti yang lainnya, kamu berbalik ke belakang, maksudnya kembali menjadi kafir? Dan barang siapa yang berbalik ke belakang atau murtad, maka tidaklah ia memberi madarat kepada Allah sedikit pun, bahkan sebaliknya hanya memberi madarat kepada dirinya sendiri. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur akan nikmat karunia-Nya. Dan adalah radhiyallahu anhu setelah mengalami sakit beberapa waktu hingga dibawa berobat ke Singapura. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya diwafatkan radhiyallahu anhu itu di rumahnya di Sekumpul pada sekitar jam 4:40 hari Arba atau hari Rabu tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah, dan di dalam usia 65 tahun. Dan dimakamkannya radhiyallahu anhu itu di komplek Tarbatul Muhya Ar-Raudah Sekumpul. Dan adalah radhiyallahu anhu itu meninggalkan ia akan dua orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Amin Badali dan Ahmad Hafi Badali serta 3 orang istri. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabbana warham li syekhina Abil Badali wa subba fi qabrihi rahmatan wan ni'ami bijahi Rabbana hasil maqasidana wahtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya Rabbana 'ala nabiyil hasimi wal ali washabi wal atba'i kullihim. Semoga dengan berkah manaqib ini kita yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya serta seluruh keluarga dan jiran kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang selalu cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW dan para aulia dan orang-orang soleh. Karena dengan sebab cinta itulah kita akan dikumpulkan dengan mereka itu di akhirat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Muslim bahwa Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang laki-laki Badui. Sedangkan Rasulullah SAW masih berkhutbah. Laki-laki tadi berkata, bilakah hari kiamat? Maka sekalian jamaah memberi isyarat kepadanya untuk berdiam. Namun ia tidak memperdulikannya. Kemudian ia mengulangi pertanyaannya tadi hingga 3 kali. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Laki-laki tadi berkata, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka bersabda Rasulullah SAW, engkau akan beserta orang yang engkau cintai. Adapun yang disebutkan di dalam manaqib ini adalah sebahagian kecil daripada riwayatnya dan karumatnya radhiyallahu anhu. Maka barang siapa hendak mengetahui karumatnya dan riwayat perjalanan hidupnya radhiyallahu anhu yang lebih panjang, hendaklah memeriksa kitab riwayat hidupnya radhiyallahu anhu yang bernama Guru Sekumpul. Ini suatu faidah, barang siapa mengamalkan warid-warid yang diberikan oleh gurunya, maka ia akan mendapatkan madad, yakni bantuan yang sifatnya ruhani dari gurunya. Karena sebagaimana diriwayatkan, madadus syaihi bi wirdihi, artinya bermula bantuan ruhani dari seorang guru itu adalah terletak pada waridnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma kama mananta alaina bil imani fajidna min
وكما مننت علينا بالإسلام فزدنا منه وكما مننت علينا بالعافية فزدنا منها إلهنا تب علينا توبة نصوحا وحول أحوالنا والمسلمين إلى أحسن الحال اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دعونك يا حنان يا وهاب يا منان يا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل وأوصل وأهدم وبلغ وتقبل ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا رسول الله صاحب الشفاعة العظمى عند الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين التابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي الباعلوي والحبيب علوي عبد الفقيه والحبيب عبد الرحمن السقاط والحبيب أبي بكر السقراط والحبيب عبد الله العيدروس الأكبر والحبيب أبي بكر عبد الله العيدروس العيداني والحبيب عمر بن المختار والحبيب أبي بكر بن سالم صاحب العينات والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب عبد الرحمن الجبري والحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأهل التريم وسيرون من النساء والرجال خصوصا أهل الدرك والحبيب أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي والشيخ محمد البوشري والشيخ محمد العزب الدمياطي ثم إلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وقطب الأخوال الشيخ أبي يزيد الأسطامي وقطب العلوم الإمام محمد الغزالي والسيد أحمد الرفاعي والسيد أحمد البدوي والسيد إبراهيم الدسوقي والسيد إبراهيم الخلوتي والسيد عمر الخلوتي والسيد محمد الخلوتي وسيدنا ومولانا الحبيب محمد بن عبد الكريم القادري الحسني الثمان المدني والحبيب نوح مسلم سمافورة والحبيب حسين مولى luar Batang Jakarta والحبيب أحمد رحمة الله مولى عنبر ومولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجري كلام بيان والشيخ محمد كشف الأنوار بن حي إسماعيل البنجري والشيخ جين العلم بن عبد الصمد البنجري والشيخ السيد محمد بن أمين الكتبي المكي والشيخ محمد شرواني عبدان باقين والشيخ محمد شعراني عارف والشيخ محمد سلمان موليا والشيخ محمد سلمان جليل وخصوصا إلى روح شيخنا ومرشدنا الشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالديهم وأمهاتهم وأصحابهم وزوجاتهم وأولادهم وذرياتهم إلى يوم القيامة ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وقراباتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى أرواح من لا زارعين ولا ذاكر لهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله فداء لهم من النار وفداء لهم من النار وعتقا لهم من النار وسترا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والبركة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا تحيينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان
واحشرنا بزمرة أهل الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استعين بنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.